penuhkan kami dengan Roh sehingga kami akan bisa mencerna setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba. Dan firman kita bertentangan dalam setiap hidup kami. Biarlah kami akan menjadikan biarlah firman menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Oh, sungguh Allah yang baik, sungguh Allah yang luar biasa, sungguh Allah yang dahsyat juga Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami sangat sepakat, kami mengasihi Tuhan dan yang terlebih lagi mengasihi kami. Amin. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus, ajari kami firman-Mu, berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, sehingga kami dapat mengerti isi firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan kita semua siap dengan firman Tuhan berkata. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan. Tema firman pada malam hari ini yaitu sebenarnya ini adalah identitas, salah satu identitas kita sebagai orang percaya, yaitu kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi firman ini berkata, kita ini buatan Allah. Kita ini orang-orang percaya ini buatan Allah, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi made in Kristus. Kayak produk ada made in mana? Sepatu made in Nike misalnya. Dia membawa nama, membawa misi dari pembuatnya. Nah, kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Roh kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang luar biasa sempurna. Artinya apa? Dia menciptakan kita setengah-setengah, setengah jadi atau luar biasa. Luar biasa, pasti luar biasa. Dan main-main ini, Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Kita diciptakan sebagaimana adanya di dalam persatuan kita dengan Kristus Yesus. Bahkan tidak cuma kita ini di-create, roh kita ini dijadikan sempurna, tidak cuma sekedar itu. Tetapi roh kita ini menyatu dengan rohnya Kristus. Nah, dia telah menjelaskan kita untuk kehidupan yang baik, yang telah dia siapkan untuk kita alami. Kita ini di-create, diciptakan sama dia untuk ada tujuannya, yaitu suatu kehidupan yang baik, yang berdampak, yang akan kita alami. Nah, jadi ada ketetapan Tuhan ya di dalam rencananya, di dalam meng-create kita, di dalam menciptakan kita, itu sempurna untuk setiap hidup kita. Jadi seperti dikatakan di firman Tuhan ya di Yeremia 29:11 itu, sebab aku ini ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita ini dirancang untuk masa depan yang penuh harapan. Harapannya apa sih? Harapan kita sama dengan harapan Kristus. Amin. Jadi kita dirancang untuk suatu harapan. Harapan apa? Harapan di mana ada rencana Kristus atas hidup kita dan atas hidup dunia ini. Nah, rancangan Tuhan ini sifatnya apa? Damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan penyakit, bukan rancangan kegagalan. Sekarang lagi tren di orang percaya, hamba Tuhan sekalipun, kalau mereka mengalami sesuatu yang buruk, oh aku diizinkan Tuhan mengalami masalah. Masalah ini bisa mendidik. Kalau gitu nanti semua hamba Tuhan mau nggak didoakan? Oh, umatku, jemaatku biar punya masalah supaya mereka jadi dewasa. Mau nggak? Nggak mau ya. Siapa yang mau punya masalah? Siapa mau punya sakit penyakit? Ya. Karena rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan. Dia saja menebus manusia dari apa? Dari dosa untuk sakit penyakit. Amin. Kalau dia menebus kita dari sakit penyakit, maksud dia memberikan kita sakit penyakit? Nggak mungkin. Itu bukan Tuhan kita. Nah, kita bisa belajar dari sakit penyakit, dari masa bisa, dia memang bisa. Tapi itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan mendidik kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan men-create kita sempurna seperti Dia, punya kuasa, punya otoritas. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita menang atas masalah. Ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita cepat sembuh dengan sakit penyakit ini. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mengalami hal itu semua? Ya. Kita dari ayat tadi, ayat sebelum kita lihat ayat 8-nya, ya, ayat 8 dan ayat 9. Efesus 2 ayat 8 9. Dikatakan seperti ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Ya. Jadi kita ini ya diselamatkan oleh iman, dasarnya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu anugerah, gift, pemberian, hadiah. Kenapa kita diberi hadiah? Karena dari kita ini semua tidak ada bisa bayar satu tahun. Tidak ada. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa. Karena apa? Di firman Tuhan dikatakan perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada sempurna. Pada standar ilahi, standar Tuhan itu ada sempurna. Jadi kita ini bisa diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, cuma-cuma. Ya. Harganya sudah dibayar semua oleh Tuhan Yesus melalui penebusan. Jadi tidak ada yang bisa bayar. Nah, anugerah itu disediakan pada siapa? Kepada semua orang. Ya. Pada waktu lampau sebelum Tuhan Yesus menebus, murka Allah itu masih berjalan. Orang berdosa akibatnya apa? Maut. Tapi ketika penebusan Tuhan Yesus, murka Allah ditimpakan pada Yesus. Yang sekarang ada damai sejahtera. Manusia dengan Allah sudah diperdamaikan. Nah, tetapi tidak semua otomatis manusia mengalami. Kenapa? Untuk mengakses, untuk menerima hadiah itu perlu iman. Kata di sini, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bagian kita apa? Percaya dengan keselamatan itu. Kalau orang diberikan hadiah, ya, bagian kita apa? Responnya menerima, nggak bayar lagi, ya. Terima. Sama cara kita menerima hadiah Kristus, hadiah Allah, itu dengan iman, percaya. Ya. Sehingga apa? Karena tidak ada satupun usaha manusia yang bisa bayar.
bisa memegang hati. Gak bisa kita udah berbuat baik. Ini loh, aku sudah doa, sudah puasa, makanya aku bisa berhasil seperti ini. Tidak bisa. Ya. Jadi karunia itu mencakup segala sesuatu. Ya. Dasar dari keselamatan kita adalah kasih karunia tadi, ya. Yaitu perkenanan Allah yang tidak selayaknya diperoleh. Kita sebenarnya tidak layak terima itu semua. Tetapi kita dilayakkan, ya. Karena apa? Karena ada penebusan Kristus. Jadi dari kecil kita diajari untuk apa? Untuk layak, sehingga kita susah untuk menerima hadiah-hadiah. Kamu harus seperti ini loh, supaya kamu bisa dapatkan ini. Tetapi kasih karunia ini kita tinggal percaya, terima. Terus berarti kita nggak perlu berbuat baik dong? Oh tidak, justru sebaliknya. Paulus bilang, justru aku semakin giat lagi karena aku memulai kasih karunia. Karena kita ditebus bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Ya. Nah, kata diselamatkan di sini ya dalam bentuknya pasca dari bahasa asing itu perfect tense. Perfect tense itu sudah dilakukan masa lalu dan efeknya masih terjadi sampai saat ini. Jadi itu tersedia. Siapa yang mau ambil? Nah, kabar baiknya apa Bapak Ibu Saudara? Kabar baiknya Tuhan tidak cuma menyediakan keselamatan itu, tapi Dia juga mengupayakan kita terima itu semua. Ya, makanya Dia utus kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dia mengupayakan, karena waktu Yesus ada di dunia, Dia tidak pernah berhenti mencari orang untuk terima hadiah dari Dia. Hadiah dari kesembuhan, hadiah hidup dari kematian, terpenjarakan, dibebaskan. Tuhan berusaha supaya semua orang terima hadiah dari Dia. Tidak ada syarat. Caranya cuma tadi, percaya, terima. Nah, kita diselamatkan lebih dari sekedar pengampunan dosa. Ya. Keselamatan itu mencakup penyembuhan, kemakmuran, ya, pembebasan di setiap bidang kehidupan kita. Kalau kita bisa dengan mudahnya menerima keselamatan itu, aku dengan mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima Tuhan Yesus, kita selamat. Tapi kenapa bidang kehidupan yang lainnya harusnya sama introgasi itu kita tidak cepat langsung dapat terima? Karena apa? Karena keselamatan itu memang tidak kita bisa lihat dari sekarang. Tetapi kemakmuran, sakit penyakit, kesembuhan, ya, itu kita lihat, kita bisa rasakan. Loh, aku rasanya masih sakit, belum terima. Padahal sebenarnya kita sudah terima penyembuhan itu. Jadi sekarang kita harus belajar melihat, ya, kebenaran di atas kenyataan mana. Ya, karena kenyataannya kita masih sakit. Kenyataannya kita masih mengalami pergumulan di masalah keuangan. Tetapi kebenarannya kita punya kuasa dari sakit penyakit. Kita sudah disembuhkan, kita sudah dikatakan orang yang diberkati, orang yang makmur. Kita perlu menerima itu, percaya dan itu. Sepakat dulu dengan Tuhan, dengan firman ini. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita nantinya akan sesuai dengan apa yang sudah ada tersedia dalam roh kita ini. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah, ya, Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani semuanya sudah disediakan. Nah, karena apa? Karena kita ini ciptaan Dia, berasal dari Dia. Jadi berkat-berkat kita sumbernya dari
surga. Nah itu nanti yang akan terakses keluar sesuai dengan apa? Pemahaman kita, pembaruan akal budi kita, kesepakatan kita dengan firman Tuhan. Sehingga yang terjadi kalau dulu kita bekerja ya, supaya diberkati, tapi setelah kita terima anugerah daripada Tuhan, kita bekerja karena kita sudah diberkati. Ya, sebenarnya, maka kalau kita sudah dikasih dulu upahnya, kemampuannya, keahliannya, potensi-potensi yang ada dalam hidup kita, seharusnya kita apa? Nggak berhenti, makin giat lagi melayani dia, makin giat lagi bekerja. Karena apa? Untuk menyatakan apa yang sudah Kristus sediakan dalam hidup kita. Di dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh dia kita juga boleh jalan masuk iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan. Jadi bermegah di sini bukan bermegah dalam kemuliaan kita sendiri. Karena yang terjadi dalam hidup kita itu sumbernya dari Tuhan, dari Allah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, iman dengan kasih karunia ini, ya, dengan iman ini maka kasih karunia ini tidak sia-sia. Harus bekerja sama. Ada kasih karunia apa? Iman. Diakses. Ya. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan padaku tidak sia-sia, sebaliknya, ya, aku telah bekerja lebih keras lagi. Daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi bekerja lebih keras lagi. Ada kasih karunia yang sudah ada dalam hidup. Kalau kita menyadari apa yang sudah ada dalam hidup kita, apa hadiah yang diberikan dalam hidup kita, ya, kita akan menyanyiakan. Tetapi kalau kita masih berkutat dengan apa ya yang ada dalam hidup ini, aku kok kepengen ini, kok Tuhan kasih gak ya? Layak gak aku menerima ini semua? Kalau kita masih berkutat di situ, kita gak pernah lakukan apa. Tetapi kalau kita sadar tentang apa yang ada dalam hidup kita, contohnya seperti ini. Ketika orang tua kita menyediakan makanan di zaman kita tahu ya, orang tua kita menyediakan makanan. Tapi kalau kita tidak pernah bergerak makan, apa kita menerima? Apa kita bisa merasakan makanan itu? Tidak bisa. Kalau kita dikasih potensi, oh kamu ternyata bisa lah anak. Contohnya seperti ini, anak saya. Anak saya ini dia seorang dancer dan dia tahu bahwa ini aku seorang dancer dan itu dancer menjadi dibikin sebagai identitas dia. Sehingga apa? Dia mau kembangkan itu sedemikian rupa. Karena apa? Dia tahu di dalam dirinya dia dibekali banyak hal. Dan dia di Jogja saat ini menjadi dancer tercepat untuk menjadi pelatih. Yang lainnya bisa 8 tahun, 9 tahun berkali dia dancer. Dia baru 2 tahun sudah jadi pelatih. Ya. Dan puji Tuhan dia menjadi pelatih terbaik di Jogja. Sampai diwawancari di BBM. Artinya apa? Kalau saya selalu bilang sama dia, kamu sudah diberikan semua berkat rohani. Nyatakan itu. Sepakat dengan Tuhan. Ketika kamu melakukan sesuatu hal, pasti kamu berhasil, pasti kamu menang. Karena apa? Karena dari awal, dari kecil itu ya nggak pede gitu. Ya. Dia untuk pede itu harus dia kalau mau tampil itu gemeteran dulu seperti itu. Tapi setelah dia tahu kebenaran itu, luar biasa. Ya. Promosi itu dengan sendirinya. Karena apa? Promosi yang berasal dari Tuhan. Dengan sendirian dari mana? Dari sikap hati kita. Tanggal 4 Maret besok
Ya, kami bersama dengan beberapa teman Pastor Youth ya, di Semarang ini kita adakan KKR untuk youth dan remaja. Supaya mereka ini tahu identitas diri mereka dengan Kristus. Mereka tahu potensi mereka di dalam Kristus. Dan mereka mengalami promosi-promosi dalam kehidupan. Kenapa? Anak muda sekarang tidak tahu. Aku ini harus apa? Panggilan itu. Saya aja dulu tahu panggilan hidup saya. Itu dari SMP. Tapi baru menyambut artinya masuk aku dalam panggilan ini. Ya, dengan kerelaan hati itu waktu saya sudah menikah. Telat, tapi tidak ada yang terlambat. Nah, anak-anak sekarang jangankan panggilan Tuhan, dia tidak tahu apa-apa itu. Kehidupan mereka, siapa yang memberikan mereka rasa nyaman? Siapa yang bisa menerima mereka? Ketika mereka mulai perguruan hidup, guru BP sekarang sudah angkat-angkat, susah dengan kebiasaan sekarang. Mereka dibimbing siapa? Oleh gereja. Mereka dididik oleh gereja. Nah, kalau orang tua datang ke mereka segan, oh ya, mereka tahunya oh ya, segan mereka. Tapi kalau sahabatnya yang luar biasa. Saya pernah tuh waktu sama Indri di Paragon itu ada satu meja itu ada perempuan muda, masih muda. Itu mereka sering terus kamu lihat perhatikan terus kemudian mereka saling mendoakan. Itu luar biasa. Ya, anak-anak muda, anak-anak remaja, mungkin SMP menjadi sahabat bagi temannya, menjadi konselor bagi anaknya, bagi teman-temannya, bagi sahabatnya. Itu lebih bisa. Ya, kita target kita di sana. Kita ada IKK, kita ada outbound kegiatan dalam muda. Kenapa? Mereka tidak ada yang menjawab. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang sudah ada di dalam hidup kita ini sempurna. Karena di dalam roh kita ini roh Kristus. Kita perlu sepakat dengan dia. Kita perlu sepakat dengan apa yang dia ajarkan dalam hidup kita. Bagaimana cara menggunakan kuasa dia, bagaimana cara menggunakan potensi-potensi yang dia berikan dalam hidup kita. Terus kita tahu apa panggilan hidup kita. Kalau kita sibuk dengan aku layak enggak ya? Ya, Kristus sudah layak kan? Allah Bapa melihat kita di dalam Kristus. Kita melihat kita, oh kamu masih bisa berbuat dosa, masih bisa. Oh kamu masih bisa berbuat salah, masih bisa. Oh kita nggak berbuat apa-apapun, tapi kita nggak kerjakan panggilan Tuhan. Itu kalau dulu di dalam pasal pun Taurat itu dosa. Kalau kita bahkan seorang anak muda yang kaya raya yang sudah melakukan semua pun Taurat, ya, untuk dia jual semua kebanggaannya itu, dia tidak rela. Dan dia gagal menjadi murid Kristus. Jangan sampai kita mengalami itu semua. Ya, apalagi kita yang mungkin masih salah-salah, masih seharinya aja apa yang sudah kita lakukan dan Tuhan mungkin tidak terdengar. Tetapi kabar baiknya oleh karena kasih karunia Bapa melihat kita ini anak-anaknya. Kalau kita orang tua lihat anak kita berbuat salah, apa terus kita ajar? Ya. Dengan tidak dengan kasih. Apa terus kita usir dia dari rumah kita kan? Tapi kita sebagaimana mungkin ya, supaya dia sadar, supaya dia kita ajari cara melakukan sesuatu yang benar. Allah kita lebih baik lagi, Bapa kita lebih luar biasa lagi. Kasihnya itu tidak berkesudahan. Amin. Karena apa? Dia itu kasih itu sendiri. Jadi kalau sampai dia itu membuat kita celaka, sampai dia membuat kita sakit, berarti dia pensiun dari jadi Tuhan. Karena apa? Dia itu kasih. Jadi malam ini kita belajar bagaimana kita identitas diri kita ini
diciptakan di dalam Kristus Yesus, diciptakan sempurna di dalam hidup kita. Ya, segala potensi, segala berkat rohani dalam hidup kita, akui itu semua. Ya, sepakat dengan dia. Supaya apa? Supaya kita mudah dengan iman kita mengakses itu semua. Potensi-potensi yang selama ini masih terkubur dalam hidup kita bisa dinyatakan dan menjadi berkat. Dan orang melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita, bukan melihat kita, tetapi melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Buah-buah yang ada di dalam kita itu keluar dengan sendirinya. Ya, dan dengan sendirinya, bukan kita sengaja aku mau berbuat baik supaya aku dipandang baik, supaya aku melakukan kebaikan, ya. Tapi itu berbuah itu muncul dengan sendirinya yang dari dalam. Walaupun kelihatan sederhana, tetapi orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena perbuatanmu ajaib, perbuatan luar biasa dalam hidup kami. Dengan anugerah-Mu yang luar biasa yang kami tidak bisa membayar dan apa. Kami berbuat baik bukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan, tapi kami merespon, kami menerima perbuatan baik di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur semuanya itu Tuhan, dan kami mau hidup di dalam Engkau. Malah Kudus supaya bimbing kami, ajar kami, untuk memperbarui apa bagi kami, sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang hidup